Selamat pagi siswa-siswi SMP Immanuel. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Anak-anakku, banyak orang tidak merasakan betapa pentingnya membaca firman Tuhan. Kita berdoa saat mendapat musibah, ketika hal-hal buruk terjadi, ketika bersedih dan hidup terasa berat, atau saat divonis dengan penyakit kronis. Tapi, mengapa kita tidak bisa rutin membaca firman Tuhan? Kita puas mendengarkan khotbah pendeta seminggu sekali. Membaca Alkitab hanya sesekali kalau ingin saja, atau saat butuh penghiburan. Selebihnya Alkitab hanya jadi penghias lemari buku, sekedar atribut yang dibawa-bawa ke gereja, supaya orang tahu bahwa kita Kristen. Yang lebih menyedihkan, ada yang menganggap isi Alkitab hanya kumpulan dongeng, sejarah atau cerita masa lalu yang tidak cocok diterapkan di zaman modern. Tetapi benarkah anggapan tersebut? Nah, mari kita lihat, kita dengar apa saja manfaat dari membaca firman Tuhan setiap hari. Yang pertama, firman Tuhan pelita dan penerang langkah. Bayangkan bila kita berjalan di tengah hutan yang gelap, kita tidak tahu apakah ada bahaya di sekitar, entah itu jurang yang dalam atau binatang buas yang mengintai. Tanpa cahaya kita tidak dapat melihat rintangan atau halangan yang bisa saja membuat kita tersandung, terluka, bahkan mengancam nyawa kita. Sebaliknya, cahaya membantu kita menempuh jalan yang benar, supaya kita tidak tersesat atau celaka. Tanpa firman Tuhan, kita tidak hidup dalam terang. Kita hidup dalam kegelapan. Kita tidak tahu arah dan tujuan hidup kita. Apakah jalan yang kita pilih ini benar atau salah? Bisa jadi jalan itu jalan yang salah, yang semakin jauh dari Tuhan. Kenalilah ajaran-ajaran Yesus, perintah-perintah dan larangan-larangannya, serta apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita melalui firman-Nya. Manfaat yang kedua, firman Tuhan memberi hidup. Kebanyakan kita butuh makanan minimal 3 kali sehari. Dan menurut penelitian, manusia hanya mampu bertahan tanpa makanan paling lama 3 minggu. Namun bagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit MA, terlambat makan sedikit saja akan membuat mereka mengalami perih lambung, mual, pusing, dan lemas. Sesibuk-sibuknya kita, hampir mustahil kita lupa makan minimal 1 kali sehari. Tanpa disuruh pun kita akan makan setiap hari, karena tahu makanan memberikan nutrisi bagi kelangsungan hidup kita, serta menghasilkan energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Sebagai orang Kristen, kita pun harus tahu dan meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari. Yesus sendiri mengatakan bukan hanya roti atau makanan jasmani yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup, melainkan juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seperti halnya makanan yang menyokong jasmani kita supaya kuat dan sehat, kita juga memiliki kebutuhan untuk membaca firman Tuhan. Dengan demikian tubuh rohani kita pun dapat hidup kuat dan sehat. Ketika kita tidak membaca firman Tuhan, hidup rohani kita akan mengalami gangguan. Kita jadi mudah stres, khawatir, dendam, marah, bersikap egois, kasar, dan lain-lain. Yang ketiga, firman Tuhan menunjukkan kebenaran.
Ketika beranjak remaja, kita mulai mengetahui banyak hal yang baik dan buruk. Namun seringkali kita juga bingung, tidak mengerti apa kebenaran yang sesungguhnya. Apalagi orang sering berkata, berbohong demi kebaikan itu tidak dosa. Ada dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil nggak apa-apa. Berpikiran cabul itu tidak dosa, itu normal. Karena hormon reproduksi kita mulai terbentuk. Yang menjadikan dosa adalah kalau kita berbuat cabul. Kemudian, cukup percaya Yesus maka kita akan selamat. Nah, kata-kata di atas seringkali membuat kita bimbang. Di satu sisi, hati nurani menuduh kita. Kita merasa bersalah, namun di sisi lain kita juga memberikan pembenaran atas kebenaran yang abu-abu tersebut. Kita bersyukur setelah mempelajari firman Tuhan, akhirnya kita dapat mengerti, mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Bukan kebenaran berdasarkan kata orang atau yang umumnya dilakukan orang. Dan untuk dapat melihat kebenaran firman Tuhan, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Jadi, luangkanlah waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan. Dan kita akan melihat hidup kita menjadi lebih terang dan kita tahu kebenaran di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami sepanjang hari ini. Dan kiranya Tuhan juga menolong kami untuk menggemari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, selamat belajar dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.